Hai. Halo Baramu, kembali lagi dalam channel Lembu Bara. Kita kembali saat ini di cuap-cuap saya atau cerita saya ya, video yang akan membahas dapur Kris Bali ya, yang mana banyak para teman-teman, para Baramu sekalian itu bertanya bahwa kok postingan Lembu Bara ini pakai nama dapuran yang unik, jarang sekali dipublikasikan ya, nama-nama dapuran Kris Bali itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang nama dapuran ya, khususnya dapur Kris Bali, yang akan saya bahas dari sisi literasi, sisi linguistik atau artinya ya, yang mana nanti akan saya bahas lebih lanjut, tapi satu-satu aja dulu, karena dapuran Bali yang saya tahu dari beberapa bacaan itu ada sekitar, tidak banyak seperti dapuran Jawa ya penamaannya. Dapuran Bali itu ada sekitar 25 nama dapur saja, tidak lebih gitu loh. Namanya unik-unik juga. Nah, jadi kali ini saya ambil satu persatu saja. Jika tayangan ini mengedukasi atau merasa video kali ini yang membahas tentang dapur Kris Bali ini bermanfaat, maka ke depan saya akan bahas satu persatu nama dapuran dan maknanya gitu loh ya. Yang sekarang kita akan bahas salah satu dapur dulu. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah dapur atau nama Kris Bali yang bernama Rangga Perawangsa. Jadi ada salah satu dapur Kris Bali, khususnya Kris Lurus, itu bernama Rangga Perawangsa. Nah, apa sih makna atau arti dari Rangga Perawangsa? Pasti banyak yang bertanya begitu. Ada pula yang pernah menghubungi saya berkata, saya juga punya dapur gitu. Oh, namanya Rangga Perawangsa ya. Tapi apa maknanya? Oke, sekarang saya jawab. Sebelum ke situ, saya akan menyampaikan data. Salah satu data di mana tertulis nama dapur Kris Bali itu ya, dimana nama Rangga Perawangsa yang disematkan untuk Kris Lurus, khususnya Kris Lurus Bali itu ada, dimana datanya yang pertama itu dalam catatan Belanda ya. Sorry, anginnya cukup keras, jadi mungkin suaranya agak terganggu ya, karena anginnya saat ini di Bali, khususnya Denpasar, anginnya cukup kencang. Jadi suara anginnya pasti noise. Oke, kembali lagi. Rangga Perawangsa itu tercatat dalam catatan atau sebuah reportase ya. Reportase dari Belanda. Reportase itu sekarang menjadi koleksi di KIT-LV. Baramu pasti tahu KIT-LV itu sekarang semacam pusat informasi data untuk wilayah Hindia Belanda saat itu, yang memuat banyak data-data khususnya Indonesia pada saat era kolonial Belanda. Itu dicatat dan dikumpulkan di KIT-LV itu. Jadi saya mendapatkan beberapa catatan di sana yang ditulis tahun 1921 ya. Intinya dalam laporan atau majalah itu mengisahkan tentang kehidupan Pandey di Bali. Jadi 1921 berarti abad 20 ya. Abad 20 awal itu banyak bercerita tentang keluarga Pandey di Bali, khususnya Klungkung, karena di situ lebih menekankan di Klungkung, walaupun ada data-data berapa keluarga Pandey di
Jembrana saat itu, di Bangli berapa, di Karangasem berapa, di Buleleng itu. Tapi secara global yang sempat saya baca itu lebih berkisah tentang keluarga Pandey di Kelungkung. Nah, di salah satu halamannya itu penulis itu menyadur dari lontar ya, lontar sepertinya lontar keris, karena di situ tidak dijelaskan sumber lontarnya apa, karena ada lampirannya itu bergambar keris tapi ala lontar ya, ala lontar gambarnya. Mungkin nanti bisa dilihat nih ya di sini ya, bisa dilihat di sini gambarnya lontar tersebut yang memuat Rangga Perawangsa tersebut. Di sini bisa dilihat. Jadi di salah satu tulisan itu disebutkanlah bahwa ada dapur keris saat itu. Berarti jika laporan ini ditulis tahun 1921, berarti di seputaran Bali, khususnya Kelungkung, karena saat itu kerajaan induknya adalah Kelungkung, itu sudah dikenal nama atau dapuran keris bernama Rangga Perawangsa ya, karena tulisannya ada. Bisa jadi Rangga Perawangsa ini sudah ada sebelum tulisan yang diterbitkan oleh KIT-LV ini ada, berarti sebelum itu sudah ada Rangga Perawangsa. Karena apa? Yaitu yang saya sebutkan tadi, bahwa sang penulis ini menyadur dari lontar. Berarti lontarnya itu ada dan dibaca oleh sang penulis laporan tersebut. Oke. Jadi nama Rangga Perawangsa untuk penyebutan keris ini sudah lazim ya. Otomatis sudah lazim saat itu didengar dan dikenal, entah itu di lingkup istana bahkan di luar ya. Dari situlah ya, maka data yang saya temukan dari laporan kolonial itu yang ditulis oleh M. Hitchhoff ya, ejaan saya mungkin agak berbelit lidahnya karena bukan Londo. M. Hitchhoff itu tahun 1921 sudah merekam dan melihat kehidupan para Pandey di Bali tersebut. Dari laporan itu tertulislah nama dapur keris bernama Rangga Perawangsa gitu. Jelas di situ Rangga Perawangsa nih, seperti gambar ini lagi, bentuknya bagaimana, untuk keris lurus ya, jadi jelas. Nah, karena saya berpikiran dan membuka lagi semua sampai habis, saya baca hanya ada nama dan bentuk keris, namun tidak ada artinya. Apa maknanya Rangga Perawangsa? Nah, itu yang awalnya saya berpikir ya, menggelitik pikiran saya. Masa disematkan nama tetapi tidak ada artinya? Itu sangat tidak mungkin. Makanya saya mulai menelusuri beberapa catatan dan kamus-kamus bahasa Bali kuno, Jawa kuno, bahasa Sanskerta. Saya buka-buka, ternyata saya menemukan di situ dari beberapa literasi ya, beberapa literatur, saya menemukan arti kata dari Rangga Perawangsa. Kita akan bahas Rangga Perawangsa dari sudut linguistik dulu ya. Yang pertama, Rangga Perawangsa ini terdiri dari dua suku kata, yaitu Rangga dan Perawangsa. Kita bahas yang pertama, yaitu arti kata dari Rangga. Rangga itu kalau di dalam kamus memiliki arti kesatria, orang yang penting, terus orang yang terkenal artinya, dan khusus di pemaknaan Rangga pada Jawa kuno atau Kawi memiliki arti nama yang disematkan kepada seseorang untuk simbol-simbol kehebatan dirinya. Contohnya, kita mengenal Rangga Lawe. Nah, itu namanya Lawe. Jadi karena dia hebat,
dan seorang kesatria, maka disematkanlah nama Rangga gitu, Rangga Lawe ya. Sama seperti penyematan nama Pu ya, Pu atau Empu ya, Empu gitu. Contoh Gandring, namanya itu Gandring karena dia seorang yang mampu atau yang hebat, profesor lah di salah satu bidang. Jadi Empu itu bukan hanya untuk gelar, kalau zaman dulu ya, yang saya baca di beberapa naskah kuno prasasti itu, bukan hanya dimiliki gelar pandai besi Empu, apalagi gelar hanya pembuat keris, tidak. Jadi Gandring itu orang yang mumpuni di bidang pandai besi, maka disematkanlah nama Empu. Nah, sama seperti Mada, itu dalam prasastinya dituliskan Empu Mada ya, Gajah Mada itu, padahal dia bukan pandai besi. Jadi Empu itu gelar juga, sama seperti Rangga ini banyak ya, termasuk Pusindo. Nah, jadi apakah Pusindo penempa keris? Enggak kan? Dia malah seorang raja. Jadi Rangga ini disematkan kepada orang berjiwa kesatria, pemberani, dan memiliki simbol-simbol kehebatan pada dirinya. Itulah makna dari Rangga. Yang kedua adalah makna dari Perawangsa. Perawangsa ini ada di salah satu tulisannya Profesor Haji Muhammad Yamin tahun 1968. Dia menulis sebuah buku. Profesor Muhammad Yamin menulis sebuah buku tahun 1968 dengan judul Tata Negara Majapahit Sapta Parwa. Jadi di dalam buku Tata Negara Majapahit Sapta Parwa karangan Profesor Muhammad Yamin, itu disebutkan bahwa Perawangsa itu adalah kelompok keluarga raja atau lingkaran keluarga raja ya. Jadi namanya keluarga bisa anaknya sendiri, menantunya, atau ponakan, karena disebut dengan kelompok keluarga raja ya. Jadi bisa beberapa orang ya, karena disebut kelompok keluarga raja, Perawangsa tersebut bisa beberapa orang. Artinya Muhammad Yamin menulis begitu karena kelompoknya. Saya juga menemukan dalam Catalog of Javanese and Sasak Text, artinya lontar-lontar Jawa dan Sasak Lombok, yang dikoleksi oleh KIT LV 058 itu kodenya. Jadi para Parawangsa itu juga disematkan kepada keluarga raja dan menteri. Nah, gitu. Baik di Muhammad Yamin dan catatan di KIT LV juga mengatakan bahwa Parawangsa itu adalah keluarga raja dan para lingkaran dalam istana ya, baik para menteri atau patih atau pejabat yang dekat dengan seorang raja gitu. Jadi penerjemahan bebas saya itu menerjemahkan arti makna dari dapur keris Rangga Perawangsa adalah sebuah pusaka atau ya keris, karena gambarnya dilontar jelas, sebuah keris lurus ya. Rangga Perawangsa ini memiliki arti pusaka keluarga hebat atau pusaka kesatria hebat, atau semacam pusaka pengenal status starta sosial gitu loh, semacam stempel. Jadi mungkin zaman itu, bukan zaman sekarang ya, zaman itu para keluarga raja ya, baik itu anak atau raja muda, dua raja muda, para menteri, para patih gitu, itu dibuatkan keris yang dinamakan Rangga Perawangsa. Jadi jika melihat sebuah keris dengan bentuk begitu, maka
itu adalah keris keluarga raja, semacam stempel pengesahan lah, pengesahan bahwa si pemegang keris tersebut adalah lingkar dalam istana gitu. Itu penerjemahan makna dari dapur Rangga Prawangsa. Bentuknya bagaimana? Kebetulan saya ada bentuk kerisnya yang mana sesuai dengan laporan jurnalis KIT LV itu. Jadi dapurannya seperti ini. Saya buka. Oke, nanti kita zoom lebih dekat ya. Rangga Prawangsa itu yang pertama adalah penamaan untuk keris lurus, ya, lurus, bukan lu, jadi keris lurus. Dia memiliki sekar kacang atau telale gajah pogok. Nah, pogok kalau di Bali dikenal dengan cunguh bangkung ya, karena sama kayak cunguh hidung, bangkung babi, seperti hidungnya babi. Nah, ini ya, bisa lebih jelasnya ini. Jadi dia memiliki telale gajah cunguh bangkung, memiliki cunguh bangkung ini, terus memiliki jengger atau gereneng di atas cunguh bangkung dengan gandek seperti biasa. Ada lambe gajah dan jalen. Juga pada bagian sirah cicak ganjenya itu mentegil, kata orang Bali. Tegil itu seperti jalunya ayam itu loh. Dia naik ke atas ini. Dia naik ke atas. Belakangnya pun gini. Dan memiliki pejetan, sogokan 2. Terus pada bagian di belakang dan depan sogokan, tikal alisnya ini keruingannya sampai sini ya. Ini keruingannya sampai sini. Nah, ini keruingannya sampai sini. Nah, inilah bentuk dari dapur Rangga Prawangsa, yang mana sudah saya jelaskan tadi makna dari Rangga Prawangsa tersebut. Di akhir video ini akan saya buatkan video detail tentang ricikan-ricikan Rangga Prawangsa tersebut. Oke, demikianlah makna dari dapuran Bali Rangga Prawangsa. Jika para baramu merasa bermanfaat dengan kajian ini, maka ke depan saya akan buatkan beberapa video yang akan membahas satu persatu nama dapuran Bali lainnya. Ini dapuran Rangga Prawangsa ini adalah dapuran pembuka ya, pembuka konten video yang membahas tentang dapuran Bali. Semoga bermanfaat, dan jikalau ada tambahan silahkan komen di kolom komentar, tambahkan saja. Mungkin ada tambahan makna tentang Rangga Prawangsa, kami buka, silahkan komen. Kalau bermanfaat akan dilanjut di konten berikutnya dengan dapuran Bali lainnya. Oke baramu, semoga video kali ini bermanfaat untuk literasi dan tambahan informasi perihal dapur keris Bali. Semoga kita tetap sehat, sukses selalu, dan jangan lupa tetap support Pandai Lokal di mana saja baramu berada. Yang terdekat dengan baramu, datangin, kunjungi, diskusi dengan pandainya, dengan pengrajinnya, pelajari, dan support mereka. Tanpa baramu, siapa lagi yang akan menyupport budaya keris milenial? Kalau tidak ada baramu yang support, punah budaya keris ini ya. Makanya perlu baramu support Pandai Lokal dimanapun Anda berada. Yuk, sampai ketemu di video berikutnya. Cihai.